Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dan bersemangat untuk belajar. Pada hari ini kita mempelajari muatan matematika tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Adik-adik, sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, mari kita langsung saksikan video pembelajarannya. Adik-adik masih ingat dengan pecahan? Ya, pecahan terdiri dari dua angka, yaitu angka bagian atas garis namanya pembilang dan angka bagian bawah garis namanya penyebut. Misalnya pecahan 2/4, kira-kira manakah yang namanya pembilang dan manakah yang namanya penyebut? Ya, angka 2 disebut pembilang dan angka 4 disebut penyebut. Jika adik-adik sudah paham, mari kita lanjutkan. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan yang berbeda penyebut. Kali ini Pak akan menjelaskannya dengan dua cara. Cara yang pertama, misalnya pecahan 1/3 ditambah pecahan 4/8. Adik-adik, kita melihat pada penjumlahan dua pecahan ini, penyebutnya masih berbeda. Karena itu langkah pertama kita samakan dulu kedua penyebutnya. Caranya dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari kedua penyebut. Yang pastinya kita akan mengingat kembali perkalian 3 dan 8. Kelipatan dari 3 sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 8 sama dengan 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 dan seterusnya. Adik-adik, coba kita lihat manakah bilangan yang sama atau kelipatan persekutuan yang paling kecil dari kedua bilangan antara 3 dan 8. Ya, benar sekali, yaitu bilangan 24. Jadi penyebutnya kita ubah dengan bilangan 24. Langkah kedua, kita langsung kembali ke soalnya dengan menyamakan penyebutnya. Misalnya 1/3 ditambah 4/8, kita samakan penyebutnya dengan bilangan 24. Nah adik-adik, 3 dikali berapa sama dengan 24? Ya, benar sekali, 3 dikali 8 sama dengan 24. Maka 1 juga dikali dengan 8 sama dengan 8. Lalu kita melihat kembali pecahan kedua. 8 dikali berapa sama dengan 24? Ya, benar lagi, 8 dikali 3 sama dengan 24. Begitu juga 4 dikali 3 sama dengan 12. Adik-adik sampai di sini sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Langkah ketiga, kita langsung jumlahkan pembilangnya, yaitu 8 ditambah 12 sama dengan 20. Sedangkan penyebutnya di bawah, karena sudah sama, kita langsung tulis 24. Jadi pecahannya 20/24. Karena pecahan 20/24 masih merupakan pecahan yang besar,
kita sederhanakan lagi atau kecilkan lagi dengan cara FPB atau penarikan pohon faktor. Adik-adik, langkah pertama kita membuat pohon faktor dari 20 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian pohon faktor dari 24 sama dengan 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi lagi 2 sama dengan 3. Ditulis 2 pangkat 3 kali 3. Sekarang kita lihat kembali bilangan yang sama tapi yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi kita kembali ke soal. 20 per 24 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5, dan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Jadi pecahan sudah sederhanakan atau kecil, yaitu menjadi pecahan 5 per 6. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut contoh kedua dengan cara kedua, yaitu lebih sederhana. Cara kedua ini, kita menggunakan teori kali silang, yaitu pembilang dikali dengan penyebut. Misalnya, kita ambil kembali soal yang sama, yaitu 1/3 ditambah pecahan 4/8. Caranya, 1 dikali silang dengan penyebut 8 sama dengan pembilangnya 8, ditambah pembilang 4 dikali silang dengan penyebut 3 sama dengan pembilangnya menjadi 12. Lalu untuk menyamakan penyebutnya, kita langsung kalikan penyebutnya, yaitu 3 dikali 8 sama dengan 24. Sampai di sini adik-adik paham? Baik, kita lanjut. Sekarang kita langsung jumlahkan pembilangnya, yaitu 8 ditambah 12 sama dengan 20. Penyebutnya karena sudah sama, kita langsung tulis 24. Sehingga menjadi pecahan 20 per 24. Adik-adik, seperti tadi cara pertama, karena pecahan 20 per 24 masih dianggap besar, maka kita sederhanakan lagi dengan cara yang sama, yaitu FPB atau penarikan pohon faktor, menjadi pecahan 5 per 6. Bagaimana adik-adik? Sudah paham dengan penjelasannya? Jika adik-adik sudah paham, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetaplah menjaga kesehatanmu dan tetap semangat untuk belajar. Selamat belajar.